Bangunkan semua kota, hiburkan Sion, pilihlah Yerusalem. Jadi ini salah satu khotbah dari zaman Protep. Oke, bangunkan semua kota, hiburkan Sion, pilihlah Yerusalem. Nah, ini yang kita akan pahami apa yang dimaksudkan dengan bangunkan semua kota. Kemudian apa yang dimaksudkan dengan hiburkan Sion dan apa yang dimaksudkan dengan pilihlah Yerusalem. Kita akan lihat melalui pembahasan Nabi kita, Hotep. Dalam penyelidikan kita Sabat yang lalu, yaitu pada buku Amaran Sekarang nomor 10, itu dibahas. Itu pembahasannya tentang kita telah pelajari bahwa nubuatan Sakaria adalah berlaku terhadap dua bangsa pada dua masa yang berbeda. Jadi ada dua bangsa, dua masa yang berbeda. Yang pertama orang-orang Yahudi sementara mereka kembali dari Babylon menuju ke Yerusalem. Dan yang kedua terhadap mereka yang di dalam masa akhir zaman akan datang, yaitu pada saat keluar dari semua bangsa, yaitu 144.000 yang tercatat dalam Wahyu pasal 7 ayat 9, Wahyu pasal 13, pasal 8, 18 itu ya, ayat 4 ya. Jadi di sini dicatat bahwa 18 ayat 4. Ya, Ya, 18.4. 18 ayat 4. Betul. Jadi di sini kita melihat bahwa ada dua bangsa. Catatan Sakaria itu, buku Sakaria itu dua bangsa saja yang dituju, yaitu bangsa Yahudi di zaman mereka keluar dari Babylon dan bangsa Yahudi di akhir zaman, yaitu 144.000. Wahyu pasal 7. Karena di sana tercatat bahwa bangsa Israel 144.000 ini berasal dari 12 suku. Dan 12 suku ini kepalanya yaitu orang-orang Yahudi yang sudah bercampur darah 12 suku itu sendiri. Jadi di sini ada dua bangsa. Kemudian kita juga telah pelajari bahwa pembangunan dan reformasi yang terjadi di masa hidupnya Sakaria adalah sebuah contoh dari pembangunan dan reformasi yang akan terjadi di dalam sejarah kita. Dan bahwa kembalinya orang-orang Yahudi dahulu itu adalah yang ada di Babylon, adalah merupakan sebuah contoh dari kembalinya orang-orang di dalam Babylon. Kemudian dalam Wahyu pasal 18 ayat 4 ya, kembalinya orang-orang Yahudi. Jadi di sini kita lihat bahwa kita sudah diberi paparan sedikit bahwa harus kita ingat bahwa buku Sakaria itu hanya dua bangsa yang dituju, yaitu bangsa Yahudi di zaman Babylon dan bukan seluruh sejarah Israel, juga bangsa Yahudi di akhir zaman. Mari kita lihat Sakaria pasal 1 ayatnya yang pertama, ayat yang ke-1. Dalam bulan yang ke-8, tahun yang kedua dari kerajaan Darius, datanglah firman Tuhan kepada Sakaria. Nah, di sini mencatat bagaimana Sakaria mendapatkan firman itu kapan, sudah dinyatakan lewat ayat, yaitu pada tahun kedua pemerintahan Darius. Di sini kepada kita diceritakan bahwa Nabi Sakaria dipanggil pada jabatannya, nabinya pada tahun kedua dari pemerintahan Raja Darius. Mengapa ia dipanggil pada tahun itu? Untuk jawabannya, maka kita akan kembali kepada tulisan Esra. Jadi dari apa sendiri bertanya, mengapa Pak dicatat pada tahun kedua dari pemerintahan Raja Darius? Nah, kita sudah tahu bersama bahwa pemerintahan Medo-Persia itu mulai dari ada beberapa nama Darius dan ada Kores, Darius Kores, kemudian Ahasveros. Nah, kita akan lihat Darius mana yang dimaksud yang ada pada zaman pemerintahannya yang kedua ini, yaitu Raja Darius pada zaman Ka'bah itu mulai dibangun. Sementara dibangun. Ada Raja Darius sebelum Kores. Tadi sebelum ada keputusan. Untuk jawabannya maka kita akan kembali kepada tulisan Esra. Pada Esra 4 ayat 24.
maka berhentilah pekerjaan bait Allah yang di Yerusalem itu. Demikianlah, itulah ia berhenti sampai kepada tahun kedua dari pemerintahan Darius Raja Persia. Jadi jelaslah Zakaria telah dipanggil pada masa yang tertentu itu karena pekerjaan pembangunan Ka'bah di Yerusalem telah terhenti, dan telah ditinggalkan. Oleh karena itu Tuhan oleh perantaraan Nabi-Nabi Zakaria dan Hagai telah mengirimkan sebuah pesan kepada para tukang pembangun dan meminta kepada mereka untuk selekasnya kembali melanjutkan pembangunan. Jadi ini alasannya Zakaria 1 ayat 1, mengapa Tuhan datang kepada Zakaria pada tahun yang kedua pemerintahan Darius, karena proyek pembangunan Ka'bah yang sudah dimulai dari zaman Kores sudah terhenti, sudah stop. Mereka ditakut-takuti oleh 10 suku orang Samaria yang ada di waktu itu. Sehingga proyeknya berhenti. Nah, sehingga Tuhan memanggil Zakaria dan Nabi Hagai, yaitu pada tahun kedua dari pemerintahan Darius pada saat proyek itu berhenti. Oke, kita lanjut tadi pada Zakaria pasal 1, 2 sampai ayat 2 sampai 6. Bahwa sangat murkalah Tuhan akan segala bapamu, maka sebab itu katakanlah kepada mereka itu, demikianlah firman Tuhan seruas sekalian alam. Kembalilah kamu kepadaku, demikianlah firman Tuhan seruas sekalian alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu. Demikianlah firman Tuhan seruas sekalian alam. Janganlah kamu seperti akan segala nenek moyangmu. Kepadanya segala nabi telah berseru-seru. Demikianlah firman Tuhan seruas sekalian alam. Hendaklah kamu bertobat dari perbuatanmu yang jahat dan dari segala kelakuanmu yang jahat itu. Tetapi tiada juga didengarnya akan daku, dan tiada diindahkannya akan aku. Demikianlah firman Tuhan. Adapun segala nenek moyangmu itu, di manakah mereka sekarang? Di manakah mereka? Dan segala nabi itu, hidupkah mereka selama-lamanya? Jadi pertanyaan, dan segala nabi itu, hidupkah mereka selama-lamanya? Tetapi segala firmanku dan segala hukumku yang sudah kuamanatkan kepada hambaku, segala nabi itu, bukankah ia itu sudah mengenai nenek moyang kamu? Maka mereka kembali dan mengatakan, seperti niat Tuhan hendak berbuat akan kami dan setuju dengan jalan kami dan setuju dengan perbuatan kami, demikian pun sudah dibuatnya akan kami. Penjelasan. Para tukang pembangun itu pertama-tama diperingatkan bahwa mereka sebelumnya berada di Babylon karena nenek moyang mereka itu telah tidak mematuhi firman Tuhan yang datang kepada mereka melalui para nabinya. Sehingga mereka berdosa, karena dosa-dosa mereka itu, Ka'bah dan kerajaan mereka telah dihancurkan. Para tukang pembangun itu mengatakan dengan jelas bahwa jika proyek mereka itu terus berkembang, maka mereka akan dapat menghindari jalan yang telah ditempuh oleh para nenek moyang mereka. Lalu memberikan perhatian mereka yang penuh terhadap kedua Nabi Zakaria dan Hagai. Para tukang pembangun itu berjanji bahwa mereka tidak akan berjalan di dalam jalan para nenek moyang mereka. Adalah pada bulan ke-8, Zakaria telah menyampaikan kepada mereka pesan reformasi ini. Penerimaan dengan sepenuh hati oleh orang-orang Yahudi itu akan pesan itu mempersiapkan jalan bagi suatu pesan yang lain. Dan ini telah datang dalam jangka waktu 3 bulan saja. Inilah pesan itu. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa sejak berhentinya proyek pembangunan Ka'bah itu di zaman Darius pada tahun kedua, setelah Tuhan datang berfirman kepada generasi tahun kedua itu, yaitu melalui catatan Esra kepada para tukang, melalui catatan Zakaria kepada para tukang dan Hagai,
kepada generasi di waktu itu. Dan generasi di waktu tahun kedua, di zamannya Darius, mereka melakukan suatu reformasi. Nah, reformasi yang mereka lakukan adalah mereka tidak mau ikut seperti nenek moyang mereka. Mereka akan mengikuti petunjuk Tuhan yang pada waktu itu pembangunan harus dijalankan. Dan dosa-dosa dari nenek moyang mereka, mereka tidak lakukan lagi. Itu banyak catatan reformasi di catatan buku Nabi Hagai dan buku Sakaria, banyak catatan tentang reformasi yang mereka buat di waktu itu, termasuk sampai pada zaman Nehemia. Jadi mulai dari reformasi Sabat, reformasi yang lain, dan reformasi untuk mendengarkan pekabaran-pekabaran yang diberikan melalui juru kabarnya, yaitu kepada para nabi. Termasuk waktu itu muncul adalah Nabi Sakaria dan Nabi Hagai. Jadi muncul suatu nabi yang lain. Karena Tuhan tidak pakai lagi nabi yang sebelumnya. Makanya ada pertanyaan di dalam apa itu? Di dalam ayat itu Tuhan bertanya, di manakah para nabi? Masih adakah mereka? Jadi setelah nabi yang satu meninggal, Tuhan menggantikan nabi yang lain. Nah, demikianlah juga seperti keadaan akhir zaman itu. Akhir zaman ini. Setelah Ellen G. White berlalu, datang lagi nabi yang lain. Datang lagi nabi yang lain. Nah, ini yang kita akan menunggu seperti yang sudah disampaikan. Kalau masih ada terang baru, masih ada kebenaran yang belum jelas, akan Tuhan kirimkan roh yang sama untuk menjelaskan pekabaran itu. Nah, di sini kita melihat bahwa reformasi di zaman Sakaria itu berhasil. Sehingga setelah dia berhasil, pembangunan Ka'bah itu selesai, dan datang pekabaran pesan yang lain. Jadi mereka sudah lakukan sudah laksanakan pesan yang pertama, walaupun pesan yang pertama itu sudah direformasikan, sudah selesai, bukan berarti pesan ditutup atau pesan selesai. Ternyata di sini dijelaskan ada pesan yang lain lagi yang tercatat dalam Sakaria pasal 1 ayat 7 dan 8. Pada hari yang ke-24 dari bulan yang ke-11, yaitu bulan Sabat, dalam tahun kedua dari pemerintahan, dari pemerintahan Raja Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Sakaria bin Berekhia bin Ido, mengatakan, maka pada waktu malam kulihat bahwasanya adalah seorang laki-laki mengendarai kuda merah, dan berhentilah ia di tengah-tengah segala pohon mur yang terdapat di sebelah bawah, dan di belakangnya ada beberapa ekor kuda merah, kuda yang berbintik-bintik, dan kuda putih. Khotib menjelaskan, untuk mendapatkan interpretasi dari simbol ini, kita akan membaca pertanyaan Nabi itu, serta penjelasan malaikat dari hal itu di dalam ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11. Jadi ayat ke-9 ini, ayat yang ke-11, menjelaskan tentang apa yang dilihat oleh Sakaria, yaitu tentang masalah kuda-kuda ini. Jadi setelah Sakaria mendapat pesan dari Tuhan untuk melanjutkan pembangunan, bapak nenek moyangmu itu sudah berlaku tidak jujur, tidak adil terhadap Tuhan. Kemudian ada pesan yang baru di dalam Sakaria pasal 1 ayat 7 dan sampai 8, 7, 8, sampai 9 dan 10 penjelasannya. Maka sembahku, apakah artinya sekaliannya ini ya Tuhan? Maka saut malaikat yang berkata kepadaku itu, bahwasanya aku akan menyatakan kepadamu artinya sekalian ini. Lalu sahut orang yang berdiri di tengah-tengah pohon mur itu, katanya, inilah mereka yang disuruhkan Tuhan keluar, akan berjalan keliling pada seluruh bumi. Maka jawab mereka itu pada malaikat Tuhan yang berdiri di tengah-tengah pohon mur itu. Katanya, bahwa kami sudah berkeliling di atas bumi, maka sesungguhnya seluruh bumi itu selamat sentosa. Jadi di dalam ayat ini sudah lihat suatu yang sudah lengkap nampaknya, bahwa ada suatu nubuatan tentang suatu kuda-kuda,
Dan kuda-kuda itu ternyata adalah dijelaskan mereka adalah pesuruh-pesuruh Tuhan, adalah para penginjil Tuhan. Dan sewaktu malaikat menjelaskan bahwa mereka penginjil Tuhan di seluruh bumi, mereka menjawab, kami sudah berjalan di seluruh bumi, kami sudah melaksanakan tugas kami, tetapi dan bumi dalam keadaan apa? Selamat sentosa. Nah, itu jawaban mereka yang didengar oleh Sakaria. Kita lihat penjelasan sini. Oleh karena kuda-kuda yang disuruhkan Tuhan itu pergi berjalan keliling di bumi, dan oleh karena mereka itu memiliki kemampuan untuk berbicara, maka jelaslah semua itu menyatakan bahwa kuda-kuda itu adalah melambangkan utusan-utusan Tuhan, yaitu orang-orang yang diutusnya kepada bangsa-bangsa. Kuda merah, kuda yang berbintik-bintik, dan kuda putih. Banyak jenis kuda menggambarkan suatu kelompok pelayan-pelayan dari berbagai keturunan dan bangsa-bangsa. Oleh karena itu, kuda-kuda tidak dapat diambil untuk melambangkan baik pelayan-pelayan Ibrani di masa Sakaria ataupun pelayan-pelayan Ibrani di masa Kristus. Sebab hamba-hamba Tuhan di masa itu semuanya berasal dari satu keturunan saja, satu keturunan, yaitu orang Yahudi. Bukan merah, bukan berbintik-bintik, dan bukan putih. Nah, ini maksudnya Victor Hotef menjelaskan bahwa buku Sakaria itu berlaku bagi dua bangsa. Bangsa di zaman Sakaria, orang Yahudi di zaman Sakaria, dan bangsa jauh di akhir zaman. Jadi catatan Sakaria ini tidak berlaku bagi generasi di zaman Yesus Kristus. Orang-orang Yahudi di zaman Yesus Kristus. Tidak berlaku di waktu itu. Karena kuda-kuda ini adalah kuda-kuda yang berasal dari segala bangsa dan dikirim ke segala bangsa. Sehingga dengan demikian, setelah menyelesaikan misi mereka, maka kuda-kuda itu melaporkan bahwa mereka telah berjalan keliling di bumi. Dan walaupun begitu, bumi sedang duduk dengan tenang dan beristirahat. Tidak melakukan apa-apa. Jadi setelah mereka diinjili ini bumi ini, maka mereka beristirahat dengan tenang dan tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan kegiatan penginjilan. Setelah diinjili, mereka stop, tidak melakukan penginjilan. Itu yang dilaporkan oleh kuda-kuda ini kepada malaikat. Oleh karena adalah suatu kenyataan bahwa di masa Nabi Sakaria, para pembawa kabar itu semuanya adalah orang-orang Yahudi. Suatu bangsa yang berasal dari satu keturunan dan satu bangsa. Maka lambang itu adalah pasti berlaku terhadap suatu hari dalam mana Allah akan menunjuk penginjil-penginjil dari berbagai keturunan dan bangsa yang akan disuruhkannya pergi berkeliling di bumi kepada segala bangsa. Semua tanda pengenal yang pasti ini menunjukkan dengan jelas bahwa kuda-kuda itu melambangkan orang-orang Adventis hari pertama, Advent hari pertama, yang bangkit di antara tahun 1833 dan 1844. Dan mereka kemudian menggenapi lambang nubuatan ini dengan cara memproklamasikan kedatangan Kristus yang kedua kali kepada setiap misi Kristen di seluruh dunia. Tetapi telah mengacaukan masalah pembersihan tempat suci. Daniel 8 ayat 14. Yaitu pembersihan gereja, pekerjaan pehukuman, penuaian, pemisahan gandum dan lalang. Matius 13 ayat 30. Pemisahan ikan yang baik dari ikan yang jelek. Ayat 47 dan 48. Pemisahan anak-anak dara yang pandai dan anak dara yang bodoh. Matius 25 ayat 1 sampai 12. Domba-domba dari kambing, Matius 25 ayat 32. Pemisahan tamu-tamu yang berpakaian kawin dari mereka yang tidak memakai pakaian kawin yang tercatat dalam Matius 22 ayat 2 sampai 13. Pekerjaan pemeriksaan hukum ini dimulai pertama-tama di antara orang-orang yang sudah mati. Pemeriksaan buku saja tentunya. Jadi pemeriksaan buku saja tentunya. Daniel 7 ayat 10.
kemudian pemeriksaan di antara orang hidup, pemisahan sesungguhnya secara fisik, yaitu pembersihan Yeskiel pasal 9. Jadi ini yang suatu catatan yang terbengkalai di dalam pekabaran atau tidak dijelaskan oleh pekabaran daripada William Miller, yaitu pekabaran Advent hari pertama. Mereka pada waktu itu sudah menggenapi pekabaran atas seruan dari Tuhan, yaitu melalui penggenapan Nabi Sakaria juga, yaitu tadi kuda-kuda yang dilambangkan tadi, kuda merah, kuda putih, kuda berbintik-bintik. Mereka sudah berkeliling dunia. Dan pernyataan bahwa ternyata yang benar ditepati oleh pekabaran William Miller, Adventis hari pertama, mereka sudah menyampaikan bahwa Yesus akan datang pada tanggal 22 Oktober 1844 sesuai hitungan 2300 kali pagi dan petang. Yesus akan datang. Nah ini di sini dijelaskan bahwa mereka telah mengacaukan masalah pembersihan tempat suci. Jadi masalah tempat suci ini yang jadi kacau waktu itu, tapi bukan masalah tanggalnya. Masalah pembersihan ini yang menjadi kacau sesuai dengan penjelasan daripada pekabaran William Miller pada waktu itu. Jadi ini sudah berulang kali dijelaskan Saudara Timu Nainggolan. Sebagaimana halnya nubuatan Daniel pasal 8, yaitu 2300 hari, menunjukkan bahwa pekerjaan penghukuman itu akan dimulai di dalam tahun 1844 Tarik Masehi. Tetapi sebagaimana itu telah keliru dimengerti bahwa sejarah dunia akan berakhir. Jadi sebaliknya mereka telah mengalami tanggal yang ditetapkan itu tiba dan tidak terjadi apa-apa. Demikianlah bahwa sebagaimana tanggal yang telah ditetapkan itu mendekat, mereka kembali dari ladang-ladang misi dengan penuh keyakinan bahwa mereka telah menyelesaikan misi mereka. Bahwa mereka telah berjalan keliling bumi dan bahwa tidak ada waktu lagi, bahwa dunia pada waktu itu sudah akan berakhir. Jadi ini misi yang benar-benar sesungguhnya yang sangat diimani oleh pergerakan Adventis hari pertama atau pergerakan dari William Miller. Jadi benar-benar mereka sudah sangat yakin bahwa perhitungan tanggal itu tepat dan peristiwa yang akan terjadi juga peristiwa yang tepat. Sehingga menggenapi nubuatan Zakaria bahwa mereka dalam keadaan tenang sentosa, tenang selamat, tenang sentosa. Mereka dalam keadaan tenang. Jadi mereka berpikir bahwa mereka tidak menemukan salah apa-apa, tetapi saat peristiwa itu tidak terjadi, mereka kecewa. Tapi bukan semua kecewa. Jadi ada sebagian kecil yang tidak kecewa. Nah, melalui itu hal ini ditunjang oleh tulisan Ellen G. White mengenai luas dari pekerjaan mereka itu. Buku The Great Controversy halaman 386 mengatakan berikut ini. Tulisan-tulisan Miller dan kawan-kawannya telah dibawa ke negeri-negeri yang jauh-jauh. Di mana-mana pun para misionaris menembus masuk ke seluruh dunia. Telah dikirimkan berita-berita gembira dari hal kedatangan Kristus yang segera itu. Jauh dan meluas menyebar pekabaran Injil yang kekal itu. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena jam penghukumannya telah sampai. Nah, ini yang pekabaran yang disampaikan melalui pergerakan William Miller. Jadi mereka sudah melakukan tugas ini. Dan mereka sangat yakin bahwa tugas itu dan sepenuhnya sudah dilakukan di seluruh dunia. Maka Ellen G. White menunjang juga bahwa memang pekerjaan itu telah disampaikan ke seluruh, masuk tembus, menyebar ke seluruh dunia. Dengan demikian, penggenapan Nabi Zakaria, nubuatan Nabi Zakaria itu benar-benar tepat.
yaitu kuda-kuda itu mengatakan bahwa mereka sudah apa? Mereka sudah keliling dunia dan sudah melakukan tugas mereka. Jadi pergerakan Miller juga begitu. Mereka sudah melakukan tugasnya di seluruh dunia. Jadi dengan demikianlah bahwa kuda-kuda itu, para pembawa kabar, mengira pekerjaan mereka telah selesai. Tetapi malaikat yang sesungguhnya mengetahui akan kenyataan-kenyataan itu dan menyaksikan umat Allah masih dalam perhambaan, masih jauh dari negeri mereka. Sementara orang-orang kafir masih dalam kesenangan dengan santainya, memohon supaya bertindak. Jadi akhirnya begitu mendapat jawaban dari kuda-kuda itu, malaikat mendapat jawaban dari kuda-kuda bahwa mereka sudah selesai, sudah keliling bumi, maka ayat 12 mengatakan, maka jawab malaikat Tuhan itu, katanya, ya Tuhan, seruan sekalian alam, berapa lama lagi engkau tiada mengasihani Yerusalem dan negeri-negeri Yehuda yang engkau telah murkai 70 tahun lamanya? Jadi kembali lagi ini di dalam ayat 12 ini suatu pernyataan daripada malaikat kepada Tuhan dalam bentuk pertanyaan. Begitu kuda-kuda itu menjawab pertanyaan malaikat bahwa mereka sudah keliling dunia, malah malaikat ini yang bertanya kepada Tuhan. Ya, jadi katanya, ya Tuhan, seruan sekalian alam, berapa lama lagi engkau tiada mengasihi Yerusalem dan negeri-negeri Yehuda, dan engkau yang telah engkau murkai 70 tahun lamanya. Jadi di sini kita diingatkan kepada peristiwa 70 tahun di masa Babel. Nah, kita akan lihat apakah ayat ini berbicara 70 tahun di masa Babel atau berbicara tentang 70 tahun ini sesungguhnya merupakan suatu lambang, yaitu kepada orang-orang umat Tuhan akhir zaman. Mari kita lihat. Ramalan Nabi Yeremia bahwa orang-orang Yahudi akan menghabiskan 70 tahun lamanya dalam perhambaan Babylon telah berakhir, walaupun mereka masih berada di Babylon. Jadi pada waktu nubuatan Yeremia sudah digenapi, 70 tahun, tetapi masih banyak orang yang masih ada di Babylon. Nah, ini waktu Yeremia mencatat ya. Namun oleh karena lambang nubuatan ini menemui kegenapannya bukan di masa sejarah Sakaria, melainkan di masa sejarah kita, maka oleh karena itu, permohonan malaikat itu bagi kemurahan terhadap Yerusalem dan negeri-negeri Yehuda akan berlaku secara langsung di masa ini atau berlaku di masa kita. Jadi ayat ini, pertanyaan daripada apa ini? Tuhan, malaikat Tuhan kepada Tuhan tentang berapa lama lagi engkau murkai Yerusalem yang sudah kau murkai selama 70 tahun. Kapan itu berakhir? Maksudnya malaikat itu mengatakan 70 tahun itu sudah selesai, sudah genap. Kenapa murka itu masih berjalan terus? Nah, itu maksudnya. Sehingga dengan demikian bahwa hal ini bukan sebenarnya untuk orang di zaman Sakaria, tetapi adalah untuk orang-orang yang ada di akhir zaman. Karena sudah dibuktikan bahwa kuda-kuda itu bukan melambangkan, tidak tepat melambangkan para penginjil di zaman Sakaria, pada orang-orang Sakaria, karena mereka bukan dikirim ke segala bangsa, tapi malah mereka menuju langsung ke Yerusalem, tidak menginjil kepada segala bangsa. Dari Babylon, mereka menuju ke Yerusalem. Sedangkan kuda-kuda ini, kan mereka seluruh dunia, dikirim ke seluruh dunia. Dan mereka melaporkan, kuda-kuda ini melaporkan bahwa mereka sudah bertugas seluruh dunia. Dan seluruh dunia sudah diberi kabar. Jadi satu-satunya penggenapan ayat ini
hanya dapat digenapi di zaman William Miller. Pekabaran disampaikan kepada seluruh dunia, pekabaran tentang penghukuman, dan mereka kembali dengan keadaan tenang dan keadaan tidak ada apa-apa lagi yang mereka akan lakukan. Mereka stop. Nah, akhirnya dapat Tuhan, malaikat itu bertanya, Tuhan, kenapa engkau tidak mengasihani? Berapa lama lagi engkau murkai mereka itu? Karena 70 tahun pun sudah lewat. Mengapa murka itu masih berjalan terus? Nah, mari kita lihat. Maka perhambaan Babylon itu meliputi juga beberapa tahun masa kembali ke Yerusalem. Sama halnya dengan ramalan Yohanes, bahwa sidang harus kembali ke kebun anggur setelah menghabiskan waktu 1260 tahun di padang belantara di negeri-negeri bangsa kafir. Wahyu pasal 12 ayat 6. Telah berakhir dan bahkan meliputi juga semenjak tahun 1798 dan belum ada tanda bagi kembalinya. Jadi penjelasan selanjutnya ini dia Victor Houghton mengambil sejarah tentang nubuatan daripada William Miller yang merupakan pelajaran resmi dari gereja Advent juga, termasuk pelajaran dari kebenaran sekarang, bahwa perempuan itu dipelihara selama 1260 tahun sampai dari tahun 538 sampai 1798 di padang belantara. Dia diberikan, perempuan itu diberikan sayap untuk terbang ke padang belantara. Dan dia dipelihara di situ selama 1260 tahun. Sudah selesai 1260 tahun, ternyata belum ada tanda-tanda kembali dari padang belantara. Belum ada tanda-tanda ke kebun anggur. Kembali dari padang belantara ke kebun anggur. Nah, ini yang sedang dibahas oleh Victor Houghton. Jadi telah berakhir bahkan meliputi juga semenjak tahun 1798 dan belum ada pertanda bagi kembalinya. Dan sebagaimana organisasi berada dalam keadaan tidak menerima kebenaran tambahan, maka akibatnya adalah bahwa sidang masih berada di padang belantara. Yang mana Ilham mengatakan, jika saja umat Allah telah pergi bekerja sebagaimana seharusnya mereka pergi untuk bekerja segera sesudah pertemuan Minneapolis di tahun 1888 itu, maka dunia sudah akan berhasil diberi amaran dalam 2 tahun dan Tuhan sudah akan datang. General Conference Bulletin 1892. Jadi bahkan sampai di tahun sejarah gereja Masehi Advent hari ke-7, ternyata perpanjangan daripada 1260 tahun itu masih berjalan. Jadi bahwa perempuan itu belum kembali pada tanggal itu. Perempuan itu masih, atau sidang itu masih ada di padang belantara sampai 1888. Nah, di tahun 1888, Ellen G. White mengatakan, seandainya katanya pekabaran sudah disampaikan kepada dunia 2 tahun saja, dari tahun 1888 sampai tahun 1890, maka kerajaan sudah berdiri atau Tuhan sudah datang. Nah, Tuhan sudah datang ini diimplementasikan, diartikan, diaplikasikan pada Tuhan Yesus datang. Tetapi Victor Houghton menjabarkan ini bukan Tuhan Yesus datang di awan-awan kedua kali, tetapi adalah kedatangannya bersama-sama dengan kepada 144.000, Wahyu pasal 14 ayat 7, untuk berdiri di Gunung Sion. Mari kita lihat. Pekabaran ini kini secara pasti menyatakan bahwa persinggahan sidang di padang belantara akan segera berakhir dan bahwa segera ia akan berdiri di Bukit Sion bersama-sama dengan anak domba, itu Wahyu pasal 14 ayat 1. Jadi kalau pekabaran itu sudah disampaikan 2 tahun, maka 144.000 sudah terbentuk dalam 2 tahun itu, dan Yesus sudah berdiri di Gunung Sion, kerajaan sudah berdiri di waktu itu. Tetapi karena
organisasi menolak kebenaran pada tahun 1888 dan pekabaran itu selama 2 tahun tidak diberitakan, pekabaran pembenaran oleh iman yang ditolak itu tidak diberitakan, maka masalah itu pun tertunda. Masalah Gunung Sion itu tertunda. Dari titik analisa ini kembali terlihat bahwa permohonan malaikat itu bagi kemurahan terhadap Yerusalem dan negeri-negeri Yehuda adalah berlaku tepat kepada umat Allah di dalam sejarah kita. Jadi pertanyaan di Zakaria pasal 1 ayat 12, pertanyaan malaikat kepada Tuhan sesungguhnya berlaku secara 100% bagi saudara dan saya di dalam sejarah kita sekarang. Bahwa, ya Tuhan, seruas sekalian alam, berapa lama lagi engkau tiada mengasihi Yerusalem dan negeri-negeri Yehuda yang engkau telah murkai 70 tahun lamanya. Jadi saudara dan saya, nenek moyang kita mendapatkan murka selama 70 tahun. Dan malaikat itu bertanya, kenapa umat yang sekarang ini, kapan mereka mau apa? Kapan mereka mau kembali ya Tuhan? Kapan mereka mau kembali? Kenapa murka itu belum dicabut, masih berjalan? Akan dijawab lewat ayat-ayat ini. Zakaria 1 ayat 13 dan 14. Dan Tuhan menjawab kepada malaikat itu, malaikat yang berkata dengan aku itu dengan perkataan yang baik dan menghiburkan hati. Lalu kata malaikat yang berkata dengan aku itu, berserulah engkau dan katakanlah, demikianlah firman Tuhan seruas sekalian alam, bahwa sangat besarlah kecemburuanku akan Yerusalem dan akan Sion. Jadi saudara, pekabaran daripada Tuhan ini di Zakaria pasal 1 ayat 13 dan 14 ini, inilah pekabaran penghiburan dari Tuhan untuk saudara dan saya. Jadi dikatakan bahwa berserulah engkau dan katakanlah, demikianlah firman Tuhan seluas sekalian alam, bahwa sangat besar kecemburuanku akan Yerusalem dan akan Sion. Jadi waktu malaikat itu tanya, kapan kau, kenapa murka sudah 70 tahun kau masih berjalan? Tuhan menjawab melalui Zakaria bahwa Tuhan itu masih berjalan kecemburuannya dan masih sangat mencintai Yerusalem. Gantinya mengatakan Sion akan dibajak seperti ladang dan Yerusalem akan menjadi suatu timbunan berdasarkan nubuatan Mika pasal 3 ayat 12 yang pernah terjadi di waktu tahun 70. Tetapi ternyata bahwa ini sangat berbalik. Bahwa bukan penggenapan Mika 3 ayat 12 yang akan terjadi, tetapi penggenapan Zakaria pasal 1 ayatnya yang ke-13 dan 14. Tuhan malahan menyatakan kepada kecemburuannya yang besar bagi mereka. Lalu memerintahkan kepada hamba-hambanya supaya serukan lagi. Gitu. Jadi kabarkan lagi. Tidak ada satu peristiwa saudara dan saya merasa sudah dari tahun 1844 pekabaran pengumpulan 144.000, sudah ulang lagi tahun 1888, sudah terjadi lagi 1830. Kok masih belum juga sampai kita mendengar ada wafatnya saudara Victor Hotef, wafatnya pionir-pionir kita, wafatnya saudara Adoni Deir, masih juga merasa masuk di dalam pertanyaan malaikat itu. Tuhan, berapa lama lagi? Berapa? Kenapa kau murkai lagi? Kenapa kau murkai sampai berjalan terus? Sudah berakhir tahun 70 waktu zaman Nabi Zakaria. Nah, ternyata jawabannya adalah serukan lagi. Bahwa Tuhan masih sangat peduli, Tuhan masih sangat care dengan Sion dan Yerusalem. Lihat ayat 16 dan 17. Maka sebab itu firman Tuhan demikian, bahwa aku kembali kepada Yerusalem dengan belas kasihan
maka rumahku akan didirikan di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan seruas sekalian alam. Dan tali pengukur pun dibentangkan atas Yerusalem. Serukan lagi ini dan mengatakan, demikianlah firman Tuhan seruas sekalian alam. Segala negeriku melalui kelimpahan masih akan menyebar luas. Maka Tuhan masih akan menghibur Sion dan masih akan memilih Yerusalem. Nah, ini ayat 16 dan 17 ini yang merupakan bagian dari judul pelajaran yang dibahas ini, yaitu Tuhan masih memilih Yerusalem dan Tuhan masih memilih Sion. Serukan lagi. Jadi tidak ada kata stop untuk saudara dan saya, walaupun para pionir kita sudah diistirahatkan Tuhan. Pekabaran ini masih segar, bahwa saudara dan saya diperintahkan untuk serukan lagi, bahwa Tuhan sangat care, sangat peduli dengan Sion, bahwa Tuhan itu berbelas kasihan dengan Sion, dan bahkan rumahku akan didirikan di dalamnya. Nah, ini akan dibahas, ini rumahku ini akan dibahas Victor Rotef sebentar dalam ayat ini. Oleh karena terang akan nubuatan-nubuatan ini kini sedang bercahaya untuk pertama kalinya atas perjalanan kita semenjak Sakaria menulisnya dahulu, dan oleh karena pekabaran ini kini sedang disiarkan melalui Laodikia, maka kebenaran bahwa Tuhan pada akhirnya kembali berkunjung dengan segala kemurahannya adalah sangat jelas. Jadi semenjak ditulis buku Sakaria ini, orang-orang di zaman Sakaria tidak memahami tulisan ini. Nabi Sakaria sendiri tidak paham tulisan ini. Kemudian malaikat sendiri belum dibuat mengerti malaikat di waktu itu. Sampai malaikat ini masih bertanya kepada Tuhan. Kenapa Tuhan murkai 70 tahun itu sudah berakhir, kenapa ini belum kembali, perempuan itu belum Yerusalem itu belum merdeka sepenuhnya. Sama dengan pertanyaan Petrus kepada Yesus sewaktu Yesus mau naik ke surga. Para murid bertanya, Tuhan, maukah engkau memulihkan Israel? Maka Tuhan Yesus hanya menjawab, hanya Bapa yang tahu. Kamu lakukan tugas ini. Jadi demikian juga di dalam buku Lukas ada catatan itu. Jadi dengan demikian saudara, di sini kita melihat bahwa pekabaran Sakaria ini benar-benar saudara dan saya dibuat mengerti bahwa semenjak dibahas oleh Victor Rotef nubuatan ini sangat tepat mengena di dalam sejarah saudara dan saya. Dan saudara kalau mengerti Sakaria ini, maka saudara akan merasa terhibur. Apapun yang terjadi dalam keadaan dunia sekarang, saudara dan saya akan merasa dihiburkan oleh firman Tuhan. Saudara tidak akan merasa bersungut ataupun kecewa kalau paham nubuatan ini. Karena kita dihiburkan bahwa Tuhan akan memilih Yerusalem. Tuhan akan memilih 144.000 di dalam gerejanya. Tuhan akan mengeluarkan mereka. Tuhan akan sangat peduli dengan Sion. Ini jawaban Tuhan kepada malaikat itu. Jadi pembicaraan antara Tuhan dan malaikat, si Sakaria hanya mencatat saja. Jadi suatu hal yang bukan berasal dari manusia, rencana manusia, tetapi rencana Tuhan. Sakaria pasal 1 ini. Sakaria pasal 1 mulai sampai kita sudah baca sampai pada ayat 17. Bahwa Tuhan kembali ke Yerusalem dengan belas kasihan. Jadi artinya bahwa pekabaran yang ditulis oleh Sakaria ini Tuhan buat agar dapat dipahami oleh gereja Masehi Advent hari ke-7. Saudara dan saya akan dapat dipahami. Sehingga saudara dan saya akan merasa sangat terhibur sekali. Dengan demikian bahwa di sini disebutkan bahwa segala kekecewaan besar di tahun 1844 itu, para juru kabar kebenaran di dalam Kristus diberitahu supaya serukan lagi. Terus mengkhotbahkan dengan mengatakan, demikianlah firman Tuhan seruas sekalian alam. Negeri-negeriku
melalui kelimpahan masih akan menyebar luas. Maka Tuhan masih akan menghibur Sion dan masih akan memilih Yerusalem. Demikian itulah bahwa segera setelah tanggal yang ditetapkan di tahun 1844 itu berlalu, dan semua harapan orang-orang itu gagal, maka Tuhan membesarkan hati mereka dengan memberikan kepada Nyonya White sebuah khayal dari hal pengumpulan buah-buah pertama 144.000 orang itu. Jadi saudara sangat kena nubuatan ini. Jadi pada saat Ellen G. White, kekecewaan yang sangat besar yang terjadi di pergerakan Advent pertama, maka pekabaran yang pertama-tama yang diberikan Tuhan kepada Ellen G. White adalah masalah 144.000. Yaitu orang-orang Yahudi yang akan membentuk Sion dan membentuk Yerusalem. Yaitu yang pertama yang akan sampai ke Bukit Sion dan di sana berdiri bersama-sama dengan anak domba itu. Wahyu 14 ayat 1. Penghiburan bagi Sion dan Yerusalem, demikian inilah mereka memulai lagi dengan suatu tujuan yang telah ditetapkan untuk mengumpulkan 144.000. Hamba-hamba Allah yang tidak bercacat celah, yaitu orang-orang yang akan digunakan bagi pengumpulan buah-buah kedua. Suatu jumlah besar yang tak terhitung banyaknya dari segala bangsa. Wahyu 7 ayat 9. Tetapi sebagaimana waktu terus berlalu, gantinya bekerja bagi Allah, organisasi gereja malahan kembali mendurhaka dengan cara tidak percaya roh nubuat. Dan dengan demikian kehilangan penglihatan kebenaran yang masih akan dibukakan dan yang sedang membawa kepada terang. Jadi masih di masa Ellen G. White saja, keadaan organisasi di waktu itu, walaupun Ellen G. White masih hidup bersama-sama dengan mereka, namun peristiwa penolakan kebenaran pada tahun 1888 itu adalah menghalangi tentang pengumpulan 144.000. Karena orang-orang dalam saja sendiri menolak pekabaran, para pemimpin organisasi menolak pekabaran tentang pembenaran oleh iman yang dibawakan oleh Jones dan Waggoner. Nah, bagaimana 144.000 bisa terkumpul? Padahal dibutuhkan pekabaran pembenaran oleh iman pada waktu itu. Maka dalam catatan penjelasan ini, bahwa menjadi panjang lagi sejarah perjalanan umat itu. Dengan demikian itulah bahwa segera setelah kekecewaan besar di tahun 1844 itu datang, yang telah dilambangkan dengan buku kecil yang berubah menjadi pahit rasanya setelah dimakan, maka malaikat itu menyatakan, engkau harus bernubuat kembali di hadapan banyak orang, dan bangsa-bangsa dan bahasa dan raja-raja. Wahyu 10 ayat 10. Pergerakan Advent yang kedua kemudian direorganisasikan. Lalu nama Masehi Advent hari ke-7 diberikan kepadanya. Jadi setelah peristiwa pahit 1844, Tuhan memberikan suatu pekabaran, kemudian pekabaran Wahyu 10 ayat 10, engkau harus bernubuat kembali di hadapan banyak, dilakukan oleh organisasi. Di sini disebut direorganisasikan kembali. Jadi organisasi di William Miller kembali direorganisasi menjadi Gereja Masehi Advent hari ke-7. Nah, melalui gereja pergerakan Advent yang kedua, kemudian direorganisasikan, lalu nama Masehi Advent hari ke-7 diberikan kepadanya. Demikian inilah Tuhan menugaskan kepada para juru kabarnya supaya serukan lagi, memproklamasikan sekali lagi, meneruskan mengkhotbahkan terang tambahan, yaitu termasuk khayal Ellen G. White masalah 144.000. Dan itu dikategorikan di dalam penghukuman bagi orang mati. Penyucian tempat suci Daniel 8 ayat 14. Pembersihan dengan cara mengeluarkan dari buku-buku nama-nama dari orang-orang yang didapati tidak terpilih
untuk bangkit dalam kebangkitan yang pertama, yaitu kebangkitan orang-orang suci Wahyu 20 ayat 5 dan 6. Jadi pekabaran yang ada di waktu itu, pergerakan Advent itu adalah untuk pemeriksaan terhadap hukuman orang umat-umat Tuhan yang mati, yaitu memisahkan nama-nama yang tidak terpilih untuk bangkit dalam kebangkitan pertama, ataupun kebangkitan orang-orang suci lainnya, kebangkitan istimewa dan kebangkitan Yeskiel 37. Nah, itu menandakan bahwa terjadi pemisahan di dalam buku. Nah, di sini terlihat bahwa ilham tidak secara sekaligus menerangi jalan kita menjadi jelas sampai kepada akhirat. Melainkan dilakukannya itu begitu secara langkah demi langkah, bahwa kebenaran Allah itu adalah bersifat terus berkembang. Bahwa kita tidak pernah dapat mengatakan dengan sungguh-sungguh kita memiliki semua kebenaran untuk membawa kita dengan jelas memasuki pintu-pintu gerbang surga. Jadi di sini dengan jelas saudara masih ada catatan dari Victor Houghton bahwa lewat pengalaman di masa Miller, lewat pengalaman di masa 1844, 1888, bahwa kita jelas terlihat bahwa ilham tidak secara sekaligus menerangi jalan kita menjadi jelas sampai kepada akhirat. Melainkan dilakukannya, Tuhan lakukan begitu secara langkah demi langkah, step by step, bahwa kebenaran Allah itu adalah bersifat terus berkembang. Dan kita tidak pernah dapat mengatakan dengan sungguh-sungguh bahwa kita memiliki semua kebenaran untuk membawa kita dengan jelas memasuki pintu-pintu gerbang mutiara. Ini juga saudara menjadi doktrin Advent. Jadi doktrin Gereja General Conference juga, Gereja Masyarakat. Jadi seperti ini, bahwa dia masih terbuka untuk menerima sesuatu kebenaran. Dia belum menutup. Nah, ada suatu nubuatan di buku Wahyu, malaikat sidang itu menutup, mengaku kaya. Tetapi doktrin Advent, doktrinnya dia masih belum menutup. Nah, ini artinya masih ada suatu pintu terbuka bagi saudara dan saya ataupun bagi Tuhan untuk masuk doktrin kebenaran itu. Karena organisasi memiliki doktrin yang belum menutup. Jadi itu ada di doktrinnya, bahwa standar gereja Advent dia masih menginginkan ada kebenaran-kebenaran yang akan datang. Walaupun mungkin suara para pendeta di khotbah atau di mimbar, kita sudah apa? Kita sudah kaya, sudah penuh. Tetapi doktrinnya sama sekali tidak. Doktrin Advent menjelaskan bahwa kebenaran Advent itu masih terus berkembang. Sehingga dari doktrin 21 menjadi doktrin 27, akhirnya menjadi 28 doktrin. Nah, mungkin besok ke depan, siapa tahu dia akan menjadi doktrin kerajaan juga akan apa? Doktrin kerajaan juga akan masuk. Jadi kita doakan itu. Oke, itu akan masuk. Jadi mengenai cara-cara yang memungkinkan kembalinya umat Allah ke negeri mereka, kita akan membaca Sakaria 1 ayat 18 dan 19. Jadi tentunya karena doktrin Advent itu belum tertutup, maka ada pekabaran masalah kerajaan di dalam Sakaria pasal 1 ayat 18 dan 19. Jadi pokok bahasan kita selama ini masih pada ujungnya yaitu doktrin Advent, bukan doktrin yang tertutup. Demikian juga para orang Davidian. Jangan sampai menutup diri dengan doktrin. Gereja, organisasi masih membuka, banyak orang Davidian malah menutup. Mau menutup. Jadi yang sebenarnya bahwa saudara dan saya belum Hotef mengatakan bahwa kebenaran itu bukan Tuhan berikan secara sekaligus, tetapi tahap demi tahap, langkah demi langkah, bahwa kebenaran Allah itu bersifat terus-menerus berkembang.
Oke, Zakaria 1 ayat 18 dan 19. Kemudian kuangkat mataku, maka kulihat bakwansanya adalah 4 tanduk. Maka kataku kepada malaikat yang berkata dengan aku itu, apa artinya ini? Maka jawabnya kepadaku, bahwa tanduk-tanduk inilah yang telah mencerai-beraikan Yehuda, Israel, dan Yerusalem. Saudara lihat, uh, ayat pasal 1, Zakaria pasal 1 ini, yang Tuhan berikan kepada dua bangsa ini, bangsa Yahudi di zaman Zakaria dan bangsa Yahudi 144.000 nanti, bahwa ada Zakaria 1 ayat 18 dan 19 yang diperlihatkan. Ada ayat 18 dan ayat 19, yaitu tentang menjelaskan ada 4 tanduk dan ada 4 tukang kayu. Jadi ada pertanyaan, apa? Malaikat lagi bertanya kepada ini, apa arti? Apa arti daripada sekaliannya itu? Bahwa dijelaskan tanduk-tanduk ini yang telah mencerai-beraikan Yehuda, Israel, dan Yerusalem. Jadi yang tadi sudah dibahas bahwa dosa nenek moyangmu sudah disampaikan di zaman Zakaria bahwa nenek moyangmu sudah berbuat dosa. Maka hukuman 70 tahun itu berlaku. Nah, akhirnya di zaman Zakaria mereka melakukan reformasi. Nah, kembali malaikat itu bertanya, sudah 70 tahun Tuhan, mana murka ini kelihatannya belum berakhir. Akhirnya di Zakaria 18, 1 ayat 18 dijelaskan siapa yang Tuhan menggunakan siapa untuk menghalau orang Israel itu dari Babylon dan dari Samaria. Ternyata dijelaskan dalam ayat 18, 19, bahwa tanduk-tanduk itu yang sudah mencerai-beraikan Yehuda dan Israel. Nah, tanduk-tanduk yang mencerai-beraikan Yehuda dan Israel hanya ada dua bangsa yang mencerai-beraikan, yang tercatat sangat besar dan lenyap dari tanah Kanaan, yaitu Samaria oleh Assyria dan tahun 70 oleh setelah 70 tahun oleh sebelum 70 tahun oleh Babylon. Jadi Assyria dan Babylon. Di masa lalu kerajaan Israel menempati bagian utara dari tanah perjanjian dan kerajaan Yehuda menduduki bagian selatannya. Kerajaan Israel dicerai-beraikan oleh raja-raja Assyria dan kerajaan Yehuda oleh raja-raja Babylon. Orang-orang yang kembali ke Yerusalem di masa Zakaria adalah berasal dari kerajaan Yehuda, orang-orang Yahudi. Namun sebagaimana halnya kerajaan Israel telah bercampur dengan bangsa-bangsa, maka sebagai akibatnya telah kehilangan ciri-ciri rasialnya dan kebangsaannya. Kuasa-kuasa yang telah mencerai-beraikan Yehuda dan Israel, saudara saksikan, adalah dilambangkan dengan 4 buah tanduk. Jadi dilambangkan dengan 4 buah tanduk. Sampai sekarang saudara, kalau saudara baca sejarah 10 suku yang hilang, nah di YouTube banyak, 10 suku yang hilang sudah ditemukan kembali, gitu. 10 suku yang hilang, oh ada di negeri ini. 10 suku yang hilang, oh ada di Papua. 10 suku yang hilang, oh ada di Swedia. Jadi masih penuh tanda tanya dunia, di mana 10 suku ini? Karena di sini sudah dijelaskan mulai dari zaman tahun 40-an, 30-an di zaman Victor Hotef, 10 suku ini memang sudah tidak dikenal. Hilang ciri-ciri rasialnya sebagai orang Israel, hilang. Tidak ditemukan lagi yang 10 suku ini. Mungkin yang suku Yahudi, 2 suku ya masih ditemukan, masih kentara, oh ini orang-orang Yahudi. Nah akhirnya saudara, di berbagai bangsa sekarang, termasuk di Manado, di Papua, mungkin juga di Medan atau di mana, Jawa. Jadi ada orang Yahudi, ada orang Israel, tapi mukanya muka Manado. Ciri-ciri rasialnya hilang. Tapi dia mengaku dia Yahudi, Israel, dan mereka buat perkumpulan Yahudi. Begitu juga di Papua, Timika dan Jayapura ada, mereka ada kumpulan orang-orang Yahudi. Tapi ciri-ciri rasialnya kelihatan orang
pendatang orang Papua, kelihatan orang Manado, kelihatan orang Toraja. Jadi sudah hilang ciri-ciri rahasialnya. Nah, ini yang dijelaskan oleh Victor Rotef bahwa ciri-ciri rasial dari kebangsaannya semua itu lenyap, tidak kelihatan lagi. Zakaria 1 ayat 20 dan 21. Maka ditunjuk Tuhan kepadaku 4 tukang kayu. Maka sembahku, orang-orang ini datang membuat apakah? Maka jawabnya, mereka inilah tanduk-tanduk yang sudah mencerai beraikan Yehuda, sehingga tidak seorang pun dapat mengangkat kepalanya. Tetapi sekarang mereka ini sudah datang untuk menyisihkan mereka itu, untuk menyingkirkan tanduk-tanduk dari bangsa-bangsa kafir yang telah mengangkat tanduk-tanduk mereka melawan negeri Yehuda dan untuk mencerai beraikannya. Jadi ini adalah suatu perkabaran yang disebutkan tadi oleh serukan lagi. Jadi yang kita serukan adalah perkabaran tentang Tuhan akan menghibur Yerusalem, akan memilih Yerusalem dan menghibur Sion melalui peristiwa ayat 18 dan 19 dan 20 dan 21. Ini yang akan diserukan. Nah, ternyata pekabaran ini adalah pekabaran tentang sejarah bangsa Israel itu dikeluarkan dari dari negeri mereka, dan usaha bangsa itu kembali muncul sebagai pelaksana untuk mengembalikan orang-orang Israel itu ke kampung halamannya. Jadi ada usaha dari bangsa-bangsa kafir ini, dari 4 tukang kayu itu, untuk mau kembalikan orang-orang Israel ke yang sesungguhnya, yaitu 194.000 ke negeri mereka. Jadi selama ini yang kita bahas bahwa Tuhan akan kumpulkan langsung. Tuhan akan datang baru akan angkat lewat piring terbang secara langsung. Tetapi lewat Zakaria ada suatu nubuatan, ada upaya, ada usaha daripada Tuhan menunjuk ada 4 tukang kayu yang akan Tuhan pakai. Jadi makanya ditanya, untuk apa 4 tukang kayu itu datang? Dia katanya bahwa orang-orang ini datang membuat apa? Maka jawabnya, mereka ini tanduk-tanduk yang sudah mencerai beraikan Yehuda. Mereka ini dulunya tanduk. Tapi sekarang sehingga tak seorang pun dapat mengangkat kepalanya karena mereka itu sangat berkuasa, yaitu Assyria dan Babylon. Tidak ada seorang pun bisa mengangkat kepala melawan pada waktu itu. Tetapi sekarang mereka ini sudah datang untuk menyisihkan mereka itu. Menyingkirkan ada tanduk-tanduk dari bangsa-bangsa kafir yang telah mengangkat tanduk mereka melawan negeri Yehuda untuk mencerai beraikannya. Jadi demikian muncul 4 tukang kayu ini, dan 4 tukang kayu ini akan berusaha mengeluarkan tanduk-tanduk yang ada di tanah Kanaan. Di sini kuasa-kuasa yang sama telah mencerai beraikan Yehuda, dan Israel kembali terlihat bukan sebagai tanduk, melainkan sebagai tukang-tukang kayu, sebagai carpenter. Bukan untuk mencerai beraikan umat Allah, melainkan untuk membangun bagi mereka itu. Dan untuk menyingkirkan tanduk-tanduk itu. Kuasa-kuasa dari bangsa-bangsa kafir, orang-orang yang memerintah atas negeri itu. Jadi jelaslah bahwa pada satu pihak bangsa-bangsa yang tidak memerintah atas Palestina akan bangkit sebagai tanduk-tanduk melawan orang-orang yang memerintah di atasnya. Dan pada lain pihak mereka akan bangkit sebagai tukang-tukang kayu bagi umat Allah. Dengan demikian, kelak segala masa dari bangsa-bangsa kafir itu akan digenapi. Lukas 21 ayat 24. Jadi ada ramalan langsung dari Yesus juga, saudara. Zakaria juga, Yesus juga yang berikan kepada Zakaria pada waktu itu. Yesus juga sendiri itu yang sedang berbicara dengan malaikat dan memberikan pekabaran kepada Zakaria. Nah,
Sakaria apa Yesus juga yang menyampaikan pekabaran itu kepada rasul-rasul, sehingga Lukas menulis bahwa segala masa dari bangsa-bangsa kafir itu akan digenapi. Ada masanya mereka memang masuk di apa? Di kebun anggur, dan ada masanya perempuan itu sampai sekarang belum kembali ke kebun anggur. Yang dibahas tadi 1260 tahun sudah berlalu, 70 tahun sudah berlalu, 1844 sudah berlalu, 1930 sudah berlalu, belum juga kembali umat-umat ini. Nah, dengan demikian bahwa di sini dijelaskan bahwa saudara dan saya diberikan suatu pengkabaran, penghiburan. Jadi bukan hanya orang-orang mati, kita umat Tuhan yang mati, kita menyatakan kita turut berduka cita, kita turut berbelasungkawa untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan, tetapi saudara dan saya juga termasuk orang-orang yang oleh Tuhan harus diberi penghiburan lewat pekabaran Sakaria pasal 1. Nah, dengan demikian bahwa dengan begitu maka hanya orang-orang yang dapat tahan berdiri pada penghukuman bagi orang hidup di dalam rumah Allah, 1 Petrus 4 ayat 17, yaitu orang-orang yang nama-namanya tidak tercoret di dalam dari buku Wahyu 3 ayat 5, akan membentuk sidang, di antaranya akan terdapat 144.000 orang lelaki Yakub, Wahyu 7 ayat 3 sampai 8. Nah, kalau saudara baca ini kata di antaranya, ada kutipan lain Victor Hotef hanya 144.000. Hanya 144.000. Tapi dalam buku yang lain, pembahasan buku yang lain, Victor Hotef menggunakan bahasa bahwa orang yang luput itu di antaranya 144.000. Menandakan masih ada yang lain lagi. Karena ini disebut di antaranya. Jadi jangan kita terpatok pada kata hanya 144.000 di buku-buku penjelasan yang lain. Tapi kita harus rampungkan penjelasan nubuatan di buku yang lain. Ada orang di samping 144.000. Jadi seperti dalam bahasa buku ini, di antaranya akan terdapat 144.000 anak laki Yakub. Dan apabila Mikael bangkit berdiri, maka orang-orang yang nama-namanya ada tertinggal di dalam buku akan diselamatkan dari kesusahan yang sedemikian itu belum pernah jadi. Keluar Daniel 12 ayat 1. Jadi menandakan ini terjadi di dalam gereja Advent. Di antaranya ada 144.000, bukan semuanya. Jadi pembahasan Adon Edeir, masalah rombongan bersama itu terdapat dalam nilai-nilai kalimat ini, bahwa bukan hanya 144.000, tetapi di dalam analisa yang terakhir, maka begitu ada sebutan 144.000, kita juga mengikut sertakan sebutan bersama-sama dengan 144.000. Nah, mereka ini katanya nama-namanya ada tercatat di mana? Di dalam buku kehidupan di surga. Kemudian setelah muncul kesusahan besar, Daniel pasal 12, mereka dilepaskan. Jadi di antaranya ada 144.000. Mereka adalah yang lagi tinggal, yaitu orang yang lolos hidup dari penghukuman orang hidup di dalam rumah Allah. Dengan demikian Ka'bah contoh saingan itu akan diperdirikan. Yesekiel pasal 40 sampai 43. Dan kota-kota akan disebarluaskan, akan dibangun. Jadi saudara lihat bahwa di ayat Tuhan menjanjikan bahwa Ka'bahku akan dibangun di tengah-tengahnya. Nah, nanti di halaman 25 Victor Hotef menjelaskan bahwa Ka'bah yang di dalam Yeskiel pasal 40 itu sampai 43 itu akan dibangun, akan didirikan, dan termasuk pembangunan kota-kota. Yang membangun itu siapa? 4 carpenter, 4 tukang tadi.
Jadi disebutkan bahwa empat tukang ini datang mereka untuk membangun dan untuk mengembalikan Yerusalem dan Sion. Kemudian hamba-hamba Allah yang tiada bercacat celah ini, buah-buah pertama, akan dikirim kepada segala bangsa yang belum pernah mendengar akan nama baik Allah, orang-orang yang bukan Kristen. Maka mereka akan memberitakan kemuliaannya di antara bangsa-bangsa kafir dan akan menghantarkan saudara-saudaranya buah-buah kedua itu, yaitu semua yang akan diselamatkan kepada rumah Tuhan. Yesaya 66 ayat 16, 19, dan 20. Jadi setelah selesai rampung itu Ka'bah, rampung tuh kota-kota, sudah disebarluaskan, sudah dibangun tuh kota-kota yang akan menjadi tempat untuk rombongan kedua datang, baru penginjilan itu bisa disebarluaskan ke seluruh dunia. Nah, saudara-saudara, bangsa-bangsa yang sedang membangun Yerusalem dan Sion atau kota-kota yang ada di Israel itu, sesungguhnya permulaannya bukan nanti sero permulaannya bukan nanti terjadi di peristiwa saat itu, tapi mereka sudah memulai dari sekarang. Makanya di berita-berita apa itu, berita-berita Israel sekarang membangun dengan sangat cepat. Nah, pembangunan itu dilakukan oleh 4 tukang kayu. Jadi bukan nanti setelah simsalabim, 1 detik, 2 detik, 3 detik, baru seluruh kota Israel itu dibangun. Tetapi mereka Tuhan sudah gunakan memulai dari sekarang. Permulaannya sudah mulai dari sekarang. Nah, sehingga semua persoalan pembangunan Ka'bah, Yeskiel pasal 40, orang Israel itu sudah siap. Sudah siap semua persoalan masalah material untuk Ka'bah itu sudah siap semua. Tinggal timingnya mau dibangun, mereka tidak tahu. Tetapi Tuhan sudah tahu saat kapan pembangunan Ka'bah itu akan dimulai. Kemudian hamba-hamba Allah yang tiada bercacat celah ini, buah-buah kedua, akan dikirim ke seluruh bangsa-bangsa. Jadi setelah kota-kota itu diselesaikan, Ka'bah diselesaikan, di dalam semua sudah siap menerima rombongan kedua, baru bisa menginjil. Bagaimana mau menginjil, saudara, kalau tempat itu tidak siap? Masih padang belantara, belum siap tempat itu. Makanya siap dulu, dipastikan Tuhan semuanya siap, maka barulah mereka menginjil ke segala bangsa. Khotef menjelaskan, halaman 26. Buta terhadap kebenaran ini, terhadap penghukuman orang hidup, hari Tuhan yang besar dan hebat itu, dari hari di mana segala perkara ini akan kembali, maka orang Laodikia tampaknya berada dalam keadaan suatu kesesatan yang menyedihkan. Jadi, Khotef menjelaskan, buta, tidak tahu, saudara dan saya tidak tahu apa yang dijelaskan di Sakaria ini, itu posisinya sama seperti malaikat sidang Laodikia. Karena tidak tahu apa yang harus mau terjadi. Bacalah buku Testimonis jilid 3, halaman 253, dan buku Testimonis jilid 5, halaman 217. Jika tidak mereka bangkit dari keadaannya, maka mereka akan didapati kurang dan akan diludahkan. Jadi saya sangat kecewa ada teman-teman yang mengatakan malaikat sidang Laodikia itu sudah diludahkan. Jadi pembahasan Victor Khotef bahwa saatnya mereka menolak kebenaran penjelasan Sakaria pasal 1 ini sampai pada konsep gereja adalah tidak menutup diri dari suatu kebenaran, dan kebenaran ini disampaikan terus karena mereka juga belum menutup diri. Maka jika saat mereka menutup diri, saat pastinya menutup diri, lonceng organisasi menutup diri, mereka membuat suatu doktrin, menetapkan menutup diri dari semua doktrin, maka itu adalah peristiwa diludahkan. Mereka akan diludahkan.
Orang-orang Yahudi telah menjadi buta karena mereka menutup telinga-telinga mereka terhadap nabi-nabi, tidak memperhatikan apa yang dikatakan oleh mereka. Malaikat sidang Laodikia di waktu ini dengan sombongnya mengatakan, saya tidak memerlukan baik nabi-nabi maupun kebenaran tambahan. Menolak nubuatan-nubuatan dan pekabaran bahkan sebelum semuanya itu datang. Sesungguhnya ia cukup mengetahui bahwa pekabaran dari penghukuman orang mati itu bukanlah terakhir. Penghukuman bagi orang hidup adalah yang terakhir. Jadi saudara, malaikat sidang Laodikia tahu bahwa penghukuman orang mati itu bukan masalah terakhir. Tetapi Khotef mengatakan dia tahu bahwa penghukuman orang hidup itu adalah penghukuman yang terakhir. Makanya di catatan buku Maranatha, Roh Nubuat, di sekolah Sabat, saya masih membaca bahwa para pendeta masih menjelaskan penghukuman yang terakhir itu penghukuman orang hidup, bukan penghukuman orang mati. Jadi maka Khotef mengatakan mereka tahu bahwa penghukuman orang mati itu bukan terakhir. Mereka cukup tahu bahwa penghukuman bagi orang hidup adalah yang terakhir. Tapi mereka sekarang belum menerima pembahasan daripada Victor Khotef ini. Namun itu masih terus disampaikan karena konsep doktrin organisasi adalah belum menutup doktrin mereka. Bisa menjadi doktrin yang ke-29, doktrin yang ke-30 dan seterusnya. Tinggal saudara dan saya tunggu kapan gereja akan membuka hal itu. Buku Sakaria keseluruhannya selalu tertutup. Merupakan sebuah buku tertutup. Namun sebagaimana pengertian rohaninya yang dalam kini dibukakan dan dikemukakan dengan jelas kepada perhatian sidang, maka orang-orang yang menolaknya serta berusaha melawannya sedang melakukan bahkan lebih jahat daripada pembunuhan orang-orang Yahudi terhadap nabi-nabi Tuhan. Saudara, kalimat di terakhir ini sangat keras bagi semua orang Advent maupun orang Davidian. Karena Victor Khotef mengatakan, buku Sakaria ini adalah buku yang tertutup. Tetapi sekarang dibukakan. Jadi memulai Sakaria pasal 1. Nah, yang lalu kan kita sudah membaca Sakaria pasal 4, Sakaria pasal 6, mungkin Sakaria pasal 13, 14. Tapi memulai Sakaria pasal 1, Victor Khotef mengatakan bahwa buku Sakaria ini suatu buku yang tertutup. Tetapi sekarang Tuhan sudah bukakan untuk semua sidang ambil perhatian di dalam Sakaria pasal 1 ini. Maka orang yang menolaknya serta berusaha melawan pekabaran melalui buku Sakaria lebih jahat daripada pembunuhan orang-orang Yahudi terhadap nabi-nabi dan Tuhan Yesus Kristus. Mereka lebih jahat dari orang yang menyalibkan Tuhan Yesus Kristus, saudara. Sudah baca di halaman 27-28 ini. Sangat ngeri saya dengar ini, saudara. Jadi bagi saudara dan saya harus memahami pekabaran Sakaria pasal 1 ini. Saudara dan saya agak familiar dengan Sakaria pasal 4 dan Sakaria pasal 6 atau 14. Tetapi dasar pekabaran adalah melalui Sakaria pasal 1. Sehingga Victor Khotef mengatakan, bila mana umat atau sidang menutup diri, melakukan penolakan apa yang sudah disampaikan, serukanlah. Apa yang harus diserukan adalah 4 tukang kayu akan membangun untuk umat. Maka orang tidak akan percaya. Kenapa tidak langsung surga saja? Kenapa mengharapkan tenaga orang kafir? 4 tukang kayu. Kenapa tidak Tuhan langsung saja? Begitu harapan saudara dan saya. Tuhan Yesus, simsalabim saja. Buat mujizat saja. Kota itu jadi. Kayak Tuhan menciptakan penciptaan waktu di Taman Eden. Apakah prosesnya seperti itu?
Tapi lewat nubuatan Zakaria pasal 1, Tuhan katakan serukan 4 tukang kayu akan apa? Akan melakukan proyek besar-besaran untuk membangun Yerusalem dan Sion dan seluruh kota-kota. Nah, kota-kota itu akan tersebar. Nah, saya pernah berikan garis geografis daripada tanah perjanjian itu. Bahwa tanah perjanjian itu bukan hanya sebatas daripada wilayah Israel sekarang atau tanah Kanaan di zaman Yosua. Kalau saudara lihat peta pembagian di zaman Yosua, itu sampai ke negeri Libanon. Ya. Tapi sekarang mepet, keluar semua tuh wilayah-wilayah daripada apa. Padahal Tuhan masih memerintahkan mereka untuk melakukan lagi perluasan waktu zaman Yosua. Tetapi orang-orang di zaman Yosua sudah merasa bangga, sudah cukup. Mereka tidak mau melakukan perluasan sampai batas yang Tuhan perintahkan. Mereka katakan mereka sudah cukup ini. Mereka tidak sifat mementingkan diri, tidak berpikir generasinya yang akan datang, bahwa penduduknya akan meluas sampai di batas geografis yang Tuhan sudah tetapkan. Nah, saudara bisa lihat itu. Makanya Hotep katakan, orang yang membantah pekabaran Zakaria pasal 1, dia lebih jahat daripada bangsa Israel yang membunuh Nabi maupun membunuh Tuhan. Sangat prihatin saudara, bagi saudara dan saya sekarang. Jelaslah terlihat, mari kita lanjut, jelaslah terlihat di halaman 28 ya. Jelaslah terlihat kini bahwa firman Allah hidup selama-lamanya. Orang boleh saja membunuh utusan-utusan Allah, tetapi mereka tidak dapat membinasakan firman-Nya. Itu sungguh-sungguh bagaikan biji sesawi. Walaupun ia dipijak-pijak di bawah kaki, sehingga ia tidak lagi dapat ditemukan diperbandingkan kepada sebutir biji sesawi setelah ia jatuh ke dalam tanah. Namun segera setelah gulungan lembaran itu dibuka, maka ia akan muncul keluar kembali. Jadi di sini jelaskan bahwa orang katanya bisa saja membunuh para nabi. Termasuk usaha mungkin setan. Sehingga beberapa saudara kita saat ini harus apa? Harus mati. Walaupun dipijak-pijak di bawah kaki, sehingga tidak dapat ditemukan, diperbandingkan dengan butir biji sesawi. Setelah ia jatuh ke tanah, namun segera gulungan lembaran itu akan terbuka, dan ia akan muncul keluar kembali. Nah ini saudara, artinya kalau orang-orang Davidian sekarang, atau orang-orang Advent sekarang, mau menolak pembahasan Zakaria pasal 1, maka Tuhan bisa memunculkan benih itu tersimpan di dalam tanah, tetapi generasi berikut benih itu akan akan muncul, akan keluar. Jadi moga-moga saudara dan saya, penggenapan nubuatan ini ada di zaman generasi saudara dan saya, sehingga generasi tidak terlalu panjang lagi bergeser. Pada waktu pekabaran itu mulai dibukakan, orang-orang Laodikia berusaha dengan segala daya untuk mematikannya. Namun ia masih terus hidup dan bertumbuh dengan makin cepat. Mereka masih terus berusaha mematikannya. Sampai sekarang, saudara. Masih ada upaya-upaya dari setan untuk mematikan pekabaran tongkat gembala, menggelapkan pengertian orang-orang pembaca tongkat gembala terhadap pengertian isi tongkat gembala itu sendiri. Dia tertutup, dia tidak paham, dia tidak mengerti, dan akhirnya Tuhan menjanjikan bahwa walaupun mereka mematikannya, sampai sekarang mereka masih berusaha mematikannya, tetapi oleh karena mereka tidak mampu berbuat begitu, sewaktu ia masih kecil dan lemah bagaikan suatu daun kecil dari biji yang sesawi,
Maka bagaimanakah dapat mereka perbuat sekarang karena ia telah menjadi besar dan telah berbuah. Jadi pekabaran sekarang menjanjikan bahwa sekarang pekabaran itu saudara sudah besar dan sudah berbuah. Makanya saya katakan bahwa pekabaran Don Edeir saja sudah sampai di pelosok ujung dunia. Sudah sampai di ujung timur bangsa Indonesia, di paling terjauh pun sudah apa? Sudah muncul pekabaran. Akhirnya pekabaran itu bukan lagi kecil, tapi sudah sulit untuk dimatikan bagaikan benih sesawi tadi. Benih sesawi saja tidak mereka sanggup matikan firman Tuhan itu. Apalagi katanya sudah apa? Sudah membesar. Sudah seluruh Indonesia, di Jakarta, di Medan, di Manado, seluruh pelosok sudah masuk. Oleh karena itu, hendaknya tidak khawatir terhadap kemungkinan seseorang akan mengganggu pekerjaan Allah. Jadi saudara dan saya tidak perlu khawatir bahwa orang-orang akan mengganggu kebenaran Allah itu. Karena Tuhan sudah menubuatkan lewat Zakaria bahwa Tuhan masih peduli dengan Sion dan Yerusalem. Kita tidak perlu khawatir tentang bagaimana kita akan sampai ke Bukit Sion. Tetapi kita harus memastikan untuk siap menaiki kereta Allah itu ketika malaikat-malaikat berseru, naiklah semua. Nah, ini sudah ada di buku Don Edeir ada jelaskan perkataan Hotef ini. Ini saudara perhatikan, naiklah semua. Jadi satu perintah. Itu menandakan bahwa umat Allah itu ada di dalam satu perkumpulan, ada di dalam satu tempat. Naiklah semua. Begitu kereta itu akan menjemput. Jadi tidak perlu khawatir bagaimana katanya kita akan ke Bukit Sion. Tetapi kita harus memastikan siap menaik kereta Allah itu ketika malaikat berseru, naiklah semua. Jadi saudara dan saya ada seruan dari malaikat seperti Sodom dan Gomora. Disuruh keluar. Keluar. Ya harus keluar. Sekarang ada perintah naik, ya harus naik. Karena kemungkinan umat Tuhan yang tidak paham, dia tidak mau naik. Dia takut. Dia takut UFO kah, pesawat pesawat pembantai, atau pesawat penangkap musuh, penyandra. Jadi orang yang tidak tahu, dia akan ketakutan. Dia tidak akan mau naik. Tetapi orang yang memahami firman, begitu ada perintah malaikat, naik, maka dia akan naik. Naiklah semua. Jangan jangan stop sama dengan di pintu Baktra. Orang tidak mau masuk. Disuruh apa? Disuruh masuk. Masuk. Binatang-binatang masuk. Keluarga masuk. Tutup pintu. Nah, di dalam kereta juga ini seperti itu, saudara. Jangan kita khawatir apabila ada seruan dari malaikat untuk naik. Nah, sebelum kita naik ini naik kelihatannya nampak dalam bahasa ada di suatu tempat. Hendaklah kita selalu ingat bahwa orang yang pernah memecahkan kerajaan kuno itu dan melemparkan keluar orang-orangnya, kini akan datang membangunkannya dan untuk melemparkan keluar tanduk-tanduk bangsa-bangsa kafir yang sedang memerintah itu. Demikianlah bahkan musuh-musuh kita di hari kemarin, Allah akan memperkerjakan mereka bagi kita di hari ini. Nah, demikianlah saudara bahasan kita dalam buku Amaran Sekarang jilid 1 nomor 11 yang berjudul Dirikanlah kota-kota atau bangunlah kota-kota, hiburkanlah Sion, pilihlah Yerusalem. Nah, saudara lihat judul ini. Bangunlah, dirikanlah kota-kota. Jadi kota seluruh pelosok di Yerusalem itu
dari batas wilayah geografisnya, semuanya sudah harus siap. Dan ada, selain Tuhan mau bertindak, Tuhan menggunakan 4 carpenter, yaitu bangsa Assyria dan bangsa Babylon. Yang dulu menjadi musuh, sekarang menjadi pembantu, menjadi sahabat yang akan membangun. Nah, saya lihat, saya ngecek di peta, bahwa Babylon itu ada, Irak, tetapi mereka juga sudah menyebar. Baru juga Assyria. Assyria itu bukan lagi suatu bangsa. Jadi sudah ada wilayah Medo Persia yang mengambil wilayah Assyria itu. Coba saudara lihat di peta yang saya kirim, mapnya. Ada Syria, ada Assyria, ada Nineveh, ada Babylon. Dan di sejarah menyatakan bahwa bangsa Assyria itu dia tersebar di seluruh dunia juga. Jadi ada sekian ribu di Arab, ada sekian ribu di Amerika, ada sekian ribu di Eropa, ada di Eropa. Nah, pada kegenapan nubuatan ini, Tuhan akan mengumpulkan mereka untuk membangun. Untuk menggenapi nubuatan Zakaria pasal 4. Nah, sehingga Victor Hotef katakan tadi, bahwa sesungguhnya barang siapa yang menolak pekabaran ini, mereka itu lebih jahat daripada orang-orang yang membunuh nabi-nabi di zaman yang lalu, bahkan lebih jahat dari yang membunuh, yang menyalibkan Yesus Kristus, Tuhan. Lebih jahat. Karena sekarang penghiburan yang terakhir yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, mulai dari pergerakan William Miller, cerita sejarah berlanjut terus, sampai diserukan lagi pekabaran ini. Dan kuncinya, waktu katakan, nabi-nabi boleh meninggal, tetapi pekabarannya akan tetap jaya dan utuh. Makanya Ellen G. White boleh meninggal, Victor Hotef boleh meninggal, Don Adair boleh meninggal, tetapi pekabaran Tuhan, dia akan berhasil dan menyelesaikan tugasnya. Demikianlah, saudara, pekabaran kita hari ini, pada sore hari ini, saya bawa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. 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 Amin.